Jadi untuk pribadi saya sendiri, selaku saya sebagai orang tua, saya sangat prihatin melihat tindakan kelakuan anak-anak kita. Jadi saya heran dulu di era tahun 90-an, di masa-masa remaja, masa ABG di tahun 90-an itu, banyak yang nakal, banyak yang bengis, yang anarkis. Itu juga ada. Zaman sekarang anak muda, anak ABG atau anak remaja sekarang yang mereka lakukan itu secara kasarnya itu sangat tidak pantas. Kita kan sudah jelas tahu, muda-mudi, orang tua, anak-anak sampai yang bocil-bocil pun juga di Indonesia ini ya, itu sangat relatif banyak dari umur 2 sampai 10 tahun itu sudah persen yang aktif memakai ponsel, memakai gadget. Cuman persoalannya sekarang kita sudah tahu sendiri, konten-konten banyak, yang bikin konten itu banyak. Bocah-bocah atau bocil-bocil SD menggunakan medsos seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Ya kalau untuk WhatsApp mungkin masih wajar ya, karena biasa kan kalau WhatsApp itu kan digunakan untuk kegiatan sekolah. Yang tidak wajar itu main Instagram dan Facebook. Dan kita tahu sendiri, Facebook dan Instagram dulu dan sekarang itu sudah beda. Kalau dulu Instagram dan Facebook itu masih aman, ya masih aman, karena pengaturannya dulu itu masih sangat ketat. Apa namanya, tindak kekerasan, asusila, pornografi itu sangat minim sekali zaman dulu. Tapi zaman sekarang itu kayaknya membuat sebuah persaingan, membuat sebuah pertandingan untuk melawan TikTok. Ini sebuah persaingan bisnis dari 3 brand medsos tersebut. Jadi kita sudah tahu anak-anak kita itu dari SD, tapi dia sudah menggunakan media sosial. Semua fitur-fitur di dalam pengaturan, settingan-settingannya pun juga anak-anak bocil SD itu dia sudah bisa ngesetting aplikasinya agar tidak diketahui oleh orang tuanya. Mereka pintar untuk mengamankan privasinya mereka. Jadi anak-anak kita ini dia pintar untuk mengelabui orang tuanya atau kakaknya. Terutama ya untuk anak-anak SMP yang sudah masuk remaja itu lebih senior lagi. Anak zaman sekarang bilang suhu. Mereka membuat akun di media sosial itu bukan cuma satu, kadang 2, kadang 3, malah ada yang kadang 5. Nah, di sini yang buruknya media sosial ya, membebaskan anak-anak untuk memiliki akun lebih dari satu, dengan satu nomor handphone. Jadi disitulah anak-anak sekarang itu memanfaatkan keadaan untuk bisa membuat dua versi jati dirinya. Dia bisa bentuk di media sosial tersebut. Di akun asli yang dia bikin itu bisa dibilang akun keluarga. Terus mereka bikin akun privat atau akun anonim atau akun palsu itu untuk mengkelabui keluarganya agar mereka bisa bebas melakukan aktivitas di dunia maya. Tujuannya ya sudah jelas ya. Ya mungkin ada sih sebagian mungkin orang-orang tua yang belum tahu ya, terutama bagi orang-orang tua yang minim pengetahuan, minim wawasan dan minim pendidikan ya. Contohnya seperti tinggalnya di pelosok-pelosok gitu. Itu mereka nggak paham soal media sosial. Bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara mengatur semua isi dan fitur-fitur pengaturannya di media sosial. Mungkin orang-orang tuanya mungkin taunya bisa main saja menggunakan media sosial, terutama Facebook ya. Bagi orang-orang tua kan itu orang tua zaman dulu yang lebih jadul ya. Jadi mereka itu cuma bisa menggunakan tapi tidak tahu mengatur semua settingan yang ada di aplikasi media sosial tersebut. Nah, disitulah kesempatan yang anak-anaknya manfaatkan, pacaran, berhubungan dengan orang-orang yang tidak dikenal. Pokoknya mereka pengennya itu melakukan sesuatu yang lebih daripada yang normal. Jadi di sini akhirnya muncullah sebuah perilaku yang tak wajar. Itu dari data yang berperilaku menyimpang, berperilaku yang tak wajar, itu justru dimulai dari anak-anak SD kelas 5, 6 lalu masuk ke SMP. Mereka kayak seperti sudah mulai belajar di usia-usia segitu. Jadi rasa penasaran, mulai penasaran dan
Kalau anak-anak zaman sekarang itu sulit, memang sulit untuk bisa dikontrol, memang sulit untuk bisa diatur. Sebab ya kita kembali lagi, ini bukan tahun 90-an yang belum ada internet, belum ada laptop, belum, ya mungkin ada laptop, mungkin ada komputer, tapi cuma di Eropa, di Indonesia belum ada. Mungkin ada tapi khusus pemerintahan atau perusahaan. Tapi untuk masyarakat umum itu belum ada di era 90-an. Dan untuk tingkat kesadaran anak zaman dulu tahun 90-an yang sebelum ada teknologi itu masih relatif peduli ya, dan masih mendengar, dan masih ada rasa takut, was-was, ngeri gitu. Dibandingkan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang soal viral itu dianggap biasa, malah mereka bilang itu bagian dari tren zaman now. Jadi moralnya itu, etikanya itu ngeri, udah hilang. Anak zaman sekarang malah apa ya, bahasa Jawanya bilang ngeyel. Malah anak zaman sekarang itu balik menceramahi orang dewasa. Kalian tahu apa orang dewasa zaman sekarang? Kalian lahir, kakak lahir, bapak, om lahir di masa-masa jadul, lawas. Sedangkan kami sudah lahir di zaman teknologi, zaman modern. Jadi kalau soal viral kami gini, kami gitu, itu kami sudah anggap biasa. Kami ngapain malu? Jadi mereka kayak ngejek gitu. Dikasih tahu, dinasihatin, diberi motivasi, malah jawabannya gitu. Moralnya hilang, etikanya hilang, sopan santunnya hilang. Orang-orang tua yang aktif media sosial itu ibu-ibu gitu. Banyak sekali yang belum tahu bagaimana cara menggunakan medsos, bagaimana fitur-fiturnya, bagaimana fungsi-fungsinya, lebih banyak yang belum paham. Makanya disitulah titik lemah orang tua yang dimanfaatkan oleh anak-anaknya, entah itu perempuan, ya laki-laki. Mereka memanfaatkan kelawasan atau kejadulan atau kebodohan dari orang tuanya dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang ekstrim, yang di luar nalar. Karena dia lihat orang tuanya, orang tuaku tidak update, orang tuaku nggak tahu kutak-katik handphone aku, kutak-katik media sosial aku. Mereka jadul, mereka lawas. Nah, di sini bagaimana kita bisa memantau atau menyelidiki perbuatan anak-anak kita di handphonenya. Bagaimana kita bisa tahu anak kita ini baik-baik saja atau tidak, berperilaku yang pantas, wajar atau tidak gitu. Kita harusnya sudah tahu apa sebenarnya media sosial ini, apa dampaknya, apa efeknya, apa dampak baik dan buruknya, apa efek baiknya dan buruknya. Kita sebenarnya orang tua harus tahu untuk anak-anak kita. Kalau orang tuanya tidak mau pusing atau lebih sibuk dengan kesenangannya sendiri dan membebaskan, mempercayakan saja, pokoknya mama bapak percaya ya sama kamu ya, jangan macam-macam, kamu bebas main HP, kamu bebas menggunakan media sosial, interaksi dengan orang, tapi baik-baik ya, itu tidak cukup. Ya mungkin sebagian kecil ya keluarga-keluarga orang yang sudah terlahir dari keluarga orang berpendidikan, orang ningrat, itu ya mungkin cuma sebagian kecil saja yang generasinya itu bisa keluar dari zona nyaman keluarga. Dia lebih memilih zona nyamannya sendiri di luar. Tapi bagi orang yang relatif hidupnya susah, miskin, itu dengan cara menasehati, dengan cara mengingatkan anak, cukup dengan cara itu nggak mampan. Ada istilah orang bilang, orang kaya makin kaya, orang pintar makin pintar, orang bodoh makin bodoh, orang miskin makin miskin. Ya itu memang benar. Sudah kodratnya sudah harus begitu. Kenapa orang pintar makin pintar? Kan dari istilah, dari keluarga orang pintar, nanti keturunannya makin pintar-pintar juga. Nggak ada yang mau bodoh. Beda kan kalau orang miskin. Orang miskin sulit untuk bisa pintar, selagi dia masih tinggal di lingkungan orang-orang bodoh. Ya seperti ini tadi. Jadi untuk menasihati anak, sulit untuk bisa. Anak cukup di ABCD saja gitu, nggak cukup. Harus sampai set. Nasihatin anak kita harus sampai set. Cara mengawasi anak, melihat, memantau perilakunya, 3 bulan itu kita pantau lagi. Jadi cara pantaunya itu begini. Jadi kan tindakan itu kan diawali dari hobi. Sebuah tindakan itu diawali dari niat, ya kan? Jadi kita telusuri niatnya dulu. Kita telusuri hobinya dulu. Selama ini anak saya itu hobinya apa, niatnya apa untuk bermedia sosial, untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah. Karena semua kan kita tahu media sosial itu tempat awal mula ingin melakukan sesuatu yang nyata, dari dunia maya ke dunia nyata. Jadi ibaratnya itu dari media sosial untuk yang baik atau yang buruk, lalu kita praktekkan di dunia nyata gitu. Sebagai selaku orang tua harus mengetahui jejak digital, mencari tahu jejak digital.
anak-anak kita. Mereka lebih pintar anak-anak sekarang. Setelah berhubungan sesuatu yang tidak wajar di belakang kita, orang tuanya, mereka langsung hapus. Jadi berhubungan, chatting, teleponan, video call, itu namanya jejak digital. Jadi orang tua yang sudah paham soal itu, pasti dia tahu. Dia akan lebih mudah memantau anak-anaknya di dalam kesehariannya, di dalam masa-masa sekolahnya, masa-masa pergaulannya, masa-masa pertemanan. Itu bisa dilihat dari jejak digitalnya. Jadi orang tua yang tidak paham itu akan dimanfaatkan sama anak-anak. Anak-anaknya akan merasa merdeka, merasa tertawa. Mereka tidak perlu menghapus jejak digitalnya karena mereka pikir orang tua saya kadrun, orang tua saya jadul, lawas. Jadi handphone saya akan aman terus, tidak akan terperiksa. Walaupun mereka periksa, mereka nggak paham, nggak tahu.